Dalam video ini akan dibahas lanjutan dari bab gerak harmonik sederhana. Khususnya kita membahas submateri tentang simpangan, kecepatan, dan percepatan. Tiga besaran ini dikenal dengan istilah karakteristik gerak harmonik sederhana. Selain itu juga akan dibahas tentang sudut fase, fase, dan beda fase. Kita mulai dari simpangan. Perhatikan ilustrasi berikut. Dari ilustrasi ini terlihat bahwa ternyata gerak harmonik sederhana yang bolak-balik itu sama dengan gerak melingkar. Perhatikan titik hijau yang berada di tengah-tengah benda ini. Ketika titik hijau ini bergerak naik dan turun, itu artinya sama saja dengan ketika benda hijau ini bergerak melingkar. Saat benda hijau berada di titik paling bawah, maka yang digerak melingkar juga berada pada titik yang paling bawah. Ketika benda hijau ini berada pada titik yang paling atas, benda hijau pada gerak melingkar juga berada pada titik yang paling atas. Kita sebut gerak harmonik sederhana itu bisa diproyeksikan ke dalam gerak melingkar. Dan gerak melingkar ternyata juga bisa ditampilkan dalam grafik. Grafik ini yang berbentuk seperti gelombang kita sebut sebagai grafik sinusoidal. Ketika bendanya berputar satu lingkaran penuh, maka akan dihasilkan grafik yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sehingga kita bisa katakan satu getaran bolak-balik itu sama dengan satu lingkaran penuh, itu sama dengan 360 derajat, itu sama dengan satu bukit dan satu lembah pada grafik sinusoidal. Oke. Misalnya kita tinjau pada suatu titik yang diam, katakanlah di sini. Bendanya ketika posisinya di sini ya. Saat bendanya berada di sini, ketika kita ubah ke dalam grafik, maka bendanya akan berada di sini. Bagian yang bawah ini kita sebut sebagai Y. Y ini adalah simpangan bendanya. Kemudian bagian yang miring ini kita sebut sebagai amplitudo. Amplitudo itu sama dengan jari-jari lingkaran. Kita lihat dari gambar yang sebelah kiri. Ketika titik hijau berada pada paling bawah, maka posisi hijau yang ada di gerak melingkar juga berada paling bawah. Di sini. Ketika titik hijau yang sebelah kiri ini berada pada paling atas, maka titik hijau yang sebelah lingkaran ini juga berada pada yang paling atas. Ini adalah simpangan terjauh yang kita sebut sebagai amplitudo. Ini juga sama nih, simpangan terjauh yang kita sebut sebagai amplitudo. Amplitudo ini tidak lain adalah jari-jari lingkaran. Oke, berarti ketika bendanya di sini, kemudian kita ukur dari titik pusat lingkaran, itu sama aja dengan amplitudo. Di sini ada theta. Theta ini yang disebut dengan sudut fase. Dalam trigonometri kita belajar bahwa sin theta itu sama dengan depannya berarti Y, per miring. Miringnya berarti A. Kemudian kita rubah persamaannya menjadi Y sama dengan A sin theta. Inilah yang disebut dengan persamaan simpangan. Benda yang bergerak melingkar memiliki kecepatan memutar yang kita sebut sebagai kecepatan sudut atau omega. Omega bisa dirumuskan sebagai delta theta per delta t. Delta theta artinya perubahan sudut, delta t artinya perubahan waktu. Delta theta bisa kita pecah, theta awal dan theta akhir. Misalnya kita anggap pada kondisi awal tetanya di sini. Kita sebut sebagai theta 0. Bendanya di sini, maka kita sebut sebagai sudutnya theta 0. Ketika bendanya berada di sini kita sebut sebagai theta. Sehingga delta theta bisa kita ubah menjadi theta min theta 0 per T dikurangi T0. T adalah waktu ketika sudutnya theta, T0 adalah waktu ketika sudutnya adalah theta 0. Kemudian kita rubah menjadi theta min theta 0 sama dengan omega kurung buka T min theta 0. Dibuat menjadi theta sama dengan theta 0 yang di ruas kiri pindahkan ke kanan jadi positif. Maka menjadi theta sama dengan omega kurung buka T min T0 kurung tutup plus theta 0. Misalnya pada saat T0 nilainya adalah 0. Ketika detik ke 0, sudut yang dibentuk adalah theta 0. Maka persamaannya menjadi theta sama dengan omega dikali T min 0, karena theta 0-nya kita ganti angka 0, plus theta 0. Sehingga kita dapat persamaan theta sama dengan omega T plus theta 0. Theta yang ini kemudian kita masukkan ke sini. Maka mendapat persamaan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Sehingga persamaan simpangan kita rumuskan sebagai Y sama dengan A sin theta, atau bisa juga
Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Dengan keterangan sebagai berikut. Y adalah simpangan, satuannya meter. A adalah amplitudo, satuannya juga meter. Theta adalah sudut fase, satuannya radian. Theta 0 adalah sudut awal, satuannya radian. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. Dan T adalah selang waktu, satuannya sekon. Berikutnya, kecepatan. Kecepatan bisa didapatkan dengan cara melakukan turunan dari persamaan simpangan atau melakukan operasi diferensial pada persamaan simpangan. Dalam matematika kita bisa tuliskan V sama dengan dy per dt, turunan simpangan terhadap waktu. Y kita masukkan menjadi V sama dengan d A sin omega T plus theta 0 per dt. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara menurunkan ini. Kalau kamu pernah belajar diferensial di matematika, nanti akan dapat V sama dengan A omega cos omega T plus theta 0. Ini nanti yang akan sering dipakai. Ya. A omega ini kita sebut sebagai kecepatan maksimum. Ini keterangannya. Kecepatan maksimum itu terjadi pada saat nilai dari cos bernilai 1. Cos berapa yang nilainya 1, berarti ini nanti kita ganti menjadi 0 derajat. Cos dari 0 itu sama dengan 1. Berarti kecepatan maksimum terjadi ketika sudutnya 0 derajat. Sudut 0 derajat itu terjadi ketika benda berada pada titik seimbang. Pada titik inilah kita sebut sebagai V max. Kalau pada pegas berarti di sini. Ini kita sebut sebagai V max. Pada posisi ini kecepatannya paling besar. Kalau kecepatan paling besar terjadi pada posisi setimbang, di manakah terjadi kecepatan paling kecil? Kecepatan paling kecil berada pada posisi paling jauh. Berarti di sini, di amplitudo. Dan di sebelah kanan sini. Ini terjadi V yang minimum. V minimum itu maksudnya bernilai sama dengan 0. Kalau pada pegas berarti di sini. Dan di paling atas. Ini terjadi V yang minimum. V minimum. Berikutnya, kita bisa juga mencari hubungan antara V kecepatan, A amplitudo, dan Y simpangan. Perhatikan gambar berikut. Kita misalkan lihat posisi benda ketika berada di sini ya. Kita punya data, di sini adalah sudut fasenya, ini adalah amplitudo, ini adalah simpangan, kemudian yang bawah ini kita sebut sebagai X. Ingat, rumus dari kecepatan V sama dengan A omega cos omega T plus theta 0. Omega T plus theta 0 itu sama dengan theta. Kemudian cos theta itu sama dengan samping per miring. Berarti bisa diganti menjadi V sama dengan A omega X per A. A yang bawah dengan A yang atas dicoret. Sehingga menjadi V sama dengan omega kali X. X di sini menurut Pythagoras bisa kita rubah menjadi akar dari A kuadrat min Y kuadrat. Oke ya, hubungan antara X, A, dan Y bisa kita tuliskan dalam bentuk Pythagoras. Maka menjadi V sama dengan akar dari A kuadrat min Y kuadrat. Jadi ini adalah hubungan antara V, A, dan Y. Berikutnya, percepatan. Percepatan didapatkan dengan cara menurunkan kecepatan. A sama dengan dV per dt. Masukkan V-nya, kemudian ketika kita hitung, kita lakukan penurunan, kita dapatkan rumus A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T plus theta 0. Tanda minus ini muncul karena kita melakukan operasi turunan pada cos. Turunan dari cos adalah min sin, sehingga muncul tanda minus. Coba perhatikan, di sini ada A, kemudian sin omega T plus theta 0. A sin omega T plus theta 0 itu sama dengan Y. Maka A bisa juga dituliskan sebagai min omega kuadrat dikali Y. Minus A omega kuadrat ini adalah percepatan maksimum. Tanda minus menunjukkan bahwa arah percepatan selalu melawan arah simpangan. Artinya, ketika benda itu kita simpangkan ke bawah, maka percepatannya ke atas. Ketika benda itu kita simpangkan ke kanan, maka percepatannya ke kiri. Ini keterangan-keterangannya.
Kemudian ini gambarnya. Coba perhatikan ya. Ketika benda ini bergerak atau menyimpang ke arah kanan, maka percepatannya ke kiri. Ketika benda ini bergerak ke kiri, percepatannya ke kanan. Itulah maksud dari tanda minus. Kemudian, kita ingat lagi bahwa persamaan simpangan adalah Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Yang berada di dalam kurung ini kita sebut sebagai sudut fase, yaitu theta. Maka theta sama dengan omega T plus theta 0. Theta 0 itu yang mana? Kalau digambarkan, berarti yang di sini. Misalnya kita meninjau bendanya berada di sini ya. Kita buat garis. Kemudian yang disebut dengan sudut fase itu yang ini. Lah, ini theta. Omega, kalau mau dipecah nanti boleh menjadi 2pi kali F, kemudian kalikan T ditambah theta 0. Atau juga bisa dituliskan 2pi per T dikalikan T ditambah theta 0. Rumus utamanya hanya yang atas ini ya. Yang bawah ini adalah turunan. Dengan catatan bahwa kita tahu rumus omega. Omega sama dengan 2πf atau 2pi per T. Berikutnya, fase biasa dilambangkan dengan V. Ini bacanya V. Satu fase itu sama dengan satu getaran, sama dengan 360 derajat, sama dengan 2pi radian. Kalau dirumuskan, V sama dengan theta per 2pi. Jadi kalau seandainya sudut fasenya itu 360 derajat, maka 360 derajat sama dengan 2pi. 2pi dibagi dengan 2pi sama dengan 1. Artinya fasenya 1. Kalau sudut fasenya 180 itu kan sama dengan pi. Pi per 2pi sama dengan setengah. Berarti kita sebut fasenya setengah. Itu maksud dari fase. Theta kalau mau dijabarkan dari rumus ini, boleh saja tinggal dimasukkan ke dalam. Maka menjadi 2pi-T per 2pi-T periode ditambah theta 0 per 2pi. Ini 2pi dan 2pi boleh dicoret, maka menjadi V sama dengan T kecil per T ditambah theta 0 per 2pi. Rumus ini tidak harus diingat, yang penting ingat saja yang ini. Ini kan hanya turunannya saja. Kemudian ada yang namanya beda fase. Beda itu artinya delta, maka di sini delta V. Delta V sama dengan fase kedua dikurangi fase pertama. Contoh soal. Partikel bergetar secara harmonis sesuai persamaan simpangan Y sama dengan 15 sin 4πt ditambah 0,75pi dengan Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan A. Amplitudo, sudut fase awal, frekuensi, dan periode. B. Simpangan, kecepatan, dan percepatan pada saat T sama dengan 5 sekon. Kita ingat rumus umum simpangan, Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Dari sini kita bisa lihat bahwa A itu sama dengan 15, omega sama dengan 4pi, dan theta 0 sama dengan 0,75pi. Maka pertanyaan yang A, yang pertama amplitudo, nilainya adalah 15. Satuannya mengikuti satuan dari Y, yaitu cm, 15 cm. Kemudian, sudut fase awal itu adalah theta 0. Maka theta 0 sama dengan 0,75pi, satuannya radian. Kemudian frekuensi. Frekuensi didapatkan dari omega. Nilai dari omeganya adalah 4pi. Sementara omega kalau dipecah menjadi 2πf, maka ini sama dengan 4pi. 4pi coret dengan 2pi, sisa 2. Maka frekuensi sama dengan 2Hz. Periode itu sama dengan 1 per F. Maka nilainya setengah sekon. Oke, sekarang yang B, pertanyaan yang pertama. Simpangan pada saat T sama dengan 5. Ini artinya T ini bernilai 5, kita masukkan ke rumus simpangan yang tadi. Maka ini menjadi Y sama dengan 15 sin 4pi dikali T-nya ganti 5 ditambah 0,75pi. Y sama dengan 15 sin 20pi ditambah 0,75 itu setara dengan 3 per 4 pi. Y sama dengan 15 sin 20pi itu berarti 10 putaran.
Karena satu putaran adalah 2pi. Maka kalau 20pi dibagi 2pi hasilnya 10 putaran. 10 putaran lebih 3/4 pi. Y sama dengan 15 sin. Kalau ini sudah genap 10 putaran, maka ini nanti bisa kita hilangkan. Tersisa 3/4 pi. Oke. Kemudian pi-nya pindah ke sini. Kemudian pi-nya kita masukkan angka. Y sama dengan 15 sin 3/4. Masukkan angka 180 derajat. Maka Y sama dengan 15 sin 135 derajat. Y sama dengan sin 135 itu berada di kuadran ketiga. Ingat aturan kuadran. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat. Ini derajat ya. 135 itu kan berarti di kuadran sini nih, di kuadran ketiga. Kuadran pertama semuanya bernilai positif, kuadran kedua sin yang bernilai positif, kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tan, dan kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. 135 derajat berada di kuadran ketiga, sementara ini adalah operasi sin, maka nanti nilainya min 15 sin 135 itu bisa didapatkan dari 180 derajat ditambah 45 derajat. Y sama dengan min 15 sin. Ini bisa langsung kita lihat 45 derajat. Maka Y sama dengan min 15 kali setengah akar 2. Y akan sama dengan minus 15/2 akar 2. Satuannya cm. Tanda minus itu artinya kalau mau digambarkan begini. Ini misalkan pegasnya gitu ya. Posisi setimbangnya di sini nih. Kemudian simpangannya kan ke bawah. Kalau ini kita sebut sebagai titik 0, kemudian ini kita sebut sebagai amplitudo yang bawah, kemudian di sini nanti ada amplitudo yang atas. Yang atas ini kita sebut daerah positif, yang bawah kita sebut daerah negatif. Karena di sini negatif, maka itu artinya bendanya berada pada daerah yang bawah. Berikutnya pertanyaan yang kedua, kecepatan. V sama dengan A omega cos 4pi kali 5 ditambah 0,75 pi. A-nya 15, omeganya 4pi dikali cos. Ini kan yang di dalam kurung ini kan sama dengan ini ya. Maka kita langsung saja cos-nya kita pakai theta 135 derajat. 15 dikali 4, 60 pi. Cos 35 itu setara dengan min cos 180 derajat plus 45 derajat. Ini minus ya, karena kuadran ketiga yang positif hanya tan. Maka ini min 60 pi dikali cos 45 derajat. Maka jawabannya min 60 pi dikali setengah akar 2. Min 30 pi akar 2 cm per sekon. Lanjut. Yang A. A itu rumusnya min omega kuadrat dikali Y. Minus omeganya 4 pi kuadrat dikali Y-nya min 15/2 akar 2. Min 16 pi kuadrat dikali min 15/2 akar 2. Jawabannya adalah 120 pi kuadrat akar 2 cm per sekon kuadrat. Nomor 5. Sebuah benda bergetar dengan periode 0,1 sekon dan amplitudo 12 cm. Pada saat T sama dengan 0, simpangan benda 6 cm. Ketika T sama dengan 0, simpangannya sama dengan 6 cm. Tentukan persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian fase getaran pada saat T sama dengan 1,5. Oke, kita mulai dari yang A, persamaan simpangan. Pertama-tama kita cari dulu omega, karena nanti omega akan dipakai. Omega sama dengan 2pi per T.
Omega sama dengan 2pi per T-nya 0,1. Maka omega sama dengan 20 pi radian per sekon. Kemudian kita cari dulu sudut awal. Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Kita masukkan ketika T sama dengan 0. Ya. Ketika T sama dengan 0, simpangannya adalah 6. Maka 6 sama dengan A-nya tadi 12 sin. Ini T-nya kita masukkan sama dengan 0. Maka ini habis ya, ditambah theta 0. 12-nya pindah ke ruas kiri. 6 per 12 sama dengan sin theta 0. 6 per 12 itu setengah. Sama dengan sin theta 0. Sin berapa yang nilainya setengah? Sin yang nilainya setengah adalah 30. Maka ini theta 0-nya 30 derajat. Oke. Kalau sudah ya tinggal dimasukkan. Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Maka Y sama dengan 12 sin omeganya tadi 20 pi kali T plus 30 derajat. Kalau mau dijadikan dalam bentuk pi, maka ini menjadi Y sama dengan 12 sin 20 pi T ditambah 30 derajat itu setara dengan 1/6 pi. Gitu ya. Ini jawabannya. Dari mana kok tahu 30 itu setara dengan 1/6 pi? 360 derajat itu kan 2 pi. Berarti kalau 30 derajat berapa pi itu kan? Kali silang aja. X sama dengan 30 derajat dikali 2 pi per 360. Maka X sama dengan 1/6 pi. Gitu ya. Oke. Kemudian persamaan kecepatan. V sama dengan A omega cos omega T plus theta 0. V sama dengan A-nya 12, omeganya 20 pi dikalikan cos omega T-nya berarti ini 20 pi T ditambah 1/6. Theta 0-nya kan 1/6 ya, 30 derajat tadi. Maka V sama dengan 240 pi cos 20 pi T ditambah 1/6 pi. Ini jawabannya. Ini satuannya cm per sekon. Kalau ini cm. Mengikuti ini ya. Satuan dari amplitudenya kan cm. Berikutnya persamaan percepatan. Kita punya hubungan bahwa A itu sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan Y. Omeganya itu 20 pi kuadrat dikalikan Y-nya 12 sin 20 pi T plus 1/6 pi. Ini menjadi min 400 pi dikali 12 sin 20 pi T ditambah 1/6 pi. Maka hasilnya adalah min 4800 pi kuadrat sin 20 pi T ditambah 1/6 pi. Nah, ini adalah persamaan percepatan. Satuannya cm per sekon kuadrat. Kemudian fase getaran. Kita cari dulu tetanya. Teta itu adalah omega T ditambah theta 0. Omeganya 20 pi kali 1,5 ditambah theta 0-nya 1/6 pi. Sama dengan 20 dikali 1,5 itu 30 pi ditambah 1/6 pi. Ini sama dengan 181 pi per 6. Fase itu lambangnya V, rumusnya theta per 2 pi. Maka ini menjadi 181 pi per 6 per 2 pi. Itu sama dengan 181 per 12. Kalau mau dijadikan putaran berarti setara dengan 15,5 putaran. Oke. Berikutnya soal nomor 6. Partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 50 Hz. Tentukan waktu yang diperlukan benda agar simpangan benda setengah akar 2 dari amplitudo. Tentukan waktu, berarti ini adalah T kecil.
pada saat simpangannya sama dengan setengah akar 2 amplitudo. Kita pertama-tama harus cari dulu omega. 2pi kali F. Omega sama dengan 2pi dikali 50. Omega akan sama dengan 100pi radian per sekon. Kemudian baru kita masuk mencari T. Kita pakai persamaan Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Y-nya itu adalah setengah akar 2 dari amplitudo. Sama dengan A sin, omeganya masukkan 100pi dikali T ditambah theta 0. Kalau tidak diketahui dalam soal maka kita anggap 0. A dan A dicoret, maka ini menjadi setengah akar 2 sama dengan sin 100 pi T. Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Kalau ini saya sebut sebagai theta, berarti theta itu adalah 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. 45 derajat kalau mau dinyatakan dalam radian, maka ini menjadi 1/8 pi. Theta itu sama dengan 10 pi kali T. Maka pindah sini, theta akan sama dengan 100 pi T. Tetanya kan tadi 1/8 pi sama dengan 100 pi T. Pi dan pi dicoret, T akan sama dengan 1/8 kali 100. Maka jawabannya T sama dengan 1/800 sekon. Oke?